kita yakin, ya, yakin bahwa investasi itu akan menghasilkan keuntungan buat kita. Sepertinya kita sudah terbuka ya wawasan kita, kemudian apa yang harus kita lakukan ya agar kita yang namanya berhasil dalam investasi. Hai sahabat Profit Tutor dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Iman Hidupianika, SSI Magister Manajemen dalam channel kesayangan kita semua, Profit Tutor. Jadi channel ini merupakan channel yang fokus membahas seputar dunia investasi. Ya, nanti kita akan banyak belajar tentang analisa teknikal, kemudian ada analisa fundamental, kemudian ada mindset-mindset yang harus kita pegang sebelum kita terjun ke dalam dunia investasi maupun trading. Dan yang paling penting adalah teknik-teknik rahasia yang akan membantu kita untuk mendapatkan cuan ataupun profit dalam dunia investasi. Ya, jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe apabila kalian mendapatkan manfaat dan juga insight dari video-video saya, dan share sebanyak-banyaknya video ini kepada teman, kerabat, ataupun saudara yang kiranya membutuhkan video edukasi tentang investasi. Stay tune terus. Baik ya, rekan-rekan sekalian, sekarang saya akan membahas mindset. Kita akan masih membahas tentang mindset dalam investasi. Nah, jadi banyak orang yang meyakini bahwa investasi itu adalah judi. Nah, kenapa saya bilang yakin ya? Karena mereka itu sudah mendarah daging. Istilah itu sudah mendarah daging. Jadi mereka kemungkinan orang yang mengatakan investasi adalah judi adalah orang-orang yang pernah melakukan investasi di saham atau instrumen keuangan lainnya, dan kemudian mereka rugi. Ya, jadi uang yang mereka sudah pertaruhkan jadi hilang. Nah, jadi sebenarnya apakah benar ya investasi itu adalah judi? Nah, ya, sebelumnya saya mau jelaskan dulu nih pemahamannya, mindsetnya. Jadi investasi itu kalau dalam dunia instrumen keuangan, ya, mau deposito, mau obligasi, mau saham, yang dimana ini merupakan instrumen keuangan. Ya, jadi kalau dalam dunia keuangan kita ada yang namanya spekulasi. Nah, jadi spekulasi ini merupakan, kalau kita lihat dari pengertiannya, merupakan mempertaruhkan, ya. Artinya kita menempatkan, kita menempatkan dana kita dalam sebuah instrumen atau sebuah alat investasi yang nantinya itu akan mendapatkan keuntungan untuk kita. Nah, jadi poin pentingnya adalah menempatkan. Beda kalau kita judi ya. Judi itu kita mempertaruhkan. Nah, jadi kalau kita mempertaruhkan, kita hanya dengan landasan, dengan modal harapan aja. Kita mempertaruhkan uang dengan harapan kita untung. Tapi kalau kita berspekulasi, kita menempatkan dana ya dengan analisa yang sudah kita pegang, yang sudah kita lakukan sebelumnya. Jadi ada juga unsur analisanya sehingga kita yakin bahwa investasi itu akan menghasilkan keuntungan buat kita. Tapi kita dengan sadar mengetahui bahwa investasi itu adalah sebuah yang namanya ketidakpastian. Kita sadar tapi kita yakin dengan alasan bahwa kita sudah melakukan analisa sebelumnya. Nah, jadi beda ya. Nah, dari kata-kata pun juga sudah beda. Kalau misalkan spekulasi, di mana bahasa Inggrisnya adalah speculation, di mana speculation ini dilakukan oleh yang namanya spekulan. Ya. Beda kalau misalkan kita judi, bahasa Inggrisnya aja sudah gambling. Gambling dilakukan oleh gambler. Nah, ini beda ya. Nah, jadi kalau misalkan kita di Indonesia masih rata-rata itu orang itu masih agak ambigu, masih ada abu-abu. Ya, apa benar ya investasi ini judi? Ya, itu hanya mereka yang belum tahu aja bahwa ada yang namanya spekulasi. Nah, jadi ada lagi yang sudah tahu spekulasi, tapi kemudian menyamakan spekulasi dengan judi. Nah, ya saya berikan contoh nih, agar teman-teman paham bedanya spekulasi dengan judi. Jadi kalau misalkan teman-teman nih, ya, punya usaha, baru buka usaha pertama kali, ya teman-teman rutin
buka jam 8 pagi, tutup jam 9 malam. Nah, ya, teman-teman itu kan apakah melakukan judi apa spekulasi? Ya jelas, teman-teman kan melakukan spekulasi karena dengan jam 8 sampai jam 9 malam, itu rata-rata orang belanja itu ada di warungnya, di warung tadi atau rumah makan tadi. Ya, kalau kita tidak tahu jam kapan orang datang, ya yang dimana misalkan daerah itu ramai misalkan dari rentang jam 8 sampai jam 9. Tapi kita bukanya dari jam 9 malam sampai jam 3 pagi. Nah, itu karena kita nggak tahu data, kita judi namanya. Tapi karena kita sudah tahu data, kita sudah bisa analisa, oh, orang datang nanti ke warung antara rentang jam 8 pagi sampai jam 9 malam aja. Yuk kita buka warung dari jam sekian. Itu spekulasi. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman bilang, oh itu judi, berarti kan kita yang melakukan spekulasi di saham juga kita pasti dianggap judi dong. Nah, ini teman-teman harus bisa bedakan ya. Nah, contoh kedua misalkan nih biar lebih paham lagi. Teman-teman buka usaha warung makan, ya. Biasanya dalam sehari itu menghabiskan ya katakanlah 10 kilo ya, 10 kilo nasi. Nah, kemudian karena kita mungkin sudah buka berapa tahun ya, 6 tahunan misalkan, kita tahu nih bahwa ada hari-hari tertentu yang dimana warung makan kita menghabiskan lebih dari 10 kg nasi atau 10 kg beras. Mungkin pada saat weekend atau mungkin pada saat hari libur ya, libur nasional, itu dimana pembelinya membludak. Jadi apa namanya, orang itu datang dan kemudian 10 kg nasi menjadi kurang. Nah, kemudian kita berspekulasi nih, ya, mungkin pada saat 17 Agustusan atau mungkin yang dimana ya ada tanggal fakultatif misalkan, kita kan berspekulasi, oh ini tanggalnya fakultatif nih, ya berani nggak bikin lebih dari 10 kg nasi, kita bikin 25 kilo aja. Ya ternyata benar karena fakultatif, ada yang orangnya kerja, ada yang enggak, murid juga tetap masuk, akhirnya terjadilah 25 kg nasi itu habis. Nah, jadi kita berspekulasi kan, berspekulasi, tidak melakukan judi. Ya kita kalau misalkan judi, ya udah buat besok 25 kg, ya entah habis atau enggak masalah, itu judi namanya. Ya kalau kita judi, ya itu kita biasanya mempertaruhkan uang kita di kasino misalkan atau di tempat perjudian lain, itu kan ada yang namanya efek kecanduan ya. Nah, efek kecanduan inilah yang berbahaya, jadi menyebabkan judi. Jadi kalau di saham pun rata-rata ada orang yang mungkin sekarang dia beli saham A, kemudian untung, besoknya rugi, ya karena dia udah kecanduan, besok coba lagi, akhirnya rugi, coba lagi, rugi, coba lagi, rugi, akhirnya menjadi rugi terus. Nah, di sini harus teman-teman pahami bahwa candu ini yang menyebabkan ada yang namanya menjadikan sesuatu yang seharusnya spekulasi tapi judi. Nah, contoh ketiga nih, biar teman-teman lebih pasti lagi. Misalkan kita mau keluar nih ya, mau keluar, kemudian kita lihat nih langitnya sedang mendung. Wah, mendung, tebal banget lagi mendungnya ya. Kayaknya mau hujan nih. Nah, teman-teman kemudian berspekulasi kan itu akan hujan, jadi teman-teman bawa yang namanya jas hujan. Teman-teman sudah taruh di jok motor. Nah, meskipun nanti pada saat sampai di tempat tujuan itu belum hujan, tapi kan teman-teman sudah berspekulasi atas data yang sudah ditunjukkan. Oh, datanya langitnya mendung, kemudian anginnya juga sudah semakin agak dingin nih. Kita berspekulasi dong mau jas hujan, ya masa kita nggak bawa? Kalau kita nggak bawa, ya nanti kita ujungnya kehujanan kalau misalnya benar terjadi hujan. Tapi kalau nggak terjadi hujan, setidaknya kita sudah berjaga-jaga, kita sudah melakukan spekulasi. Nah, itu kalau dunia nyata ya. Nah, kalau misalkan ada orang yang bawa jok, ya, bawa jas hujan, maaf, di dalam joknya setiap hari, mau hujan kayak, mau enggak kayak, ya, berarti mereka itu melakukan judi dong. Kan bisa dikatakan seperti itu ya, kalau kita misalkan tarik benang merahnya dari kita investasi di saham, ya saham, apa yang kita lakukan di saham dengan apa yang kita lakukan di jok motor kita. Kalau kita tarik benang merahnya berarti kan ada kesamaan dong. Kalau orang yang melakukan investasi di saham tidak tahu apa-apa, tidak bisa membaca data, tidak bisa menganalisa, kemudian dia bawa jas hujan di dalam jok motornya tanpa ada data-data yang menunjukkan, setiap hari lagi dibawa, berarti kan bisa dibilang judi loh. Nah, ya itulah alasan kenapa banyak sekali ada perusahaan-perusahaan venture capital, ya perusahaan permodalan yang berani menempatkan dananya atau berinvestasi di perusahaan lain, di startup-startup yang mungkin dilihat potensinya. Ya, jadi kalau misalkan sebuah venture capital, sebuah
perusahaan permodalan akan menanamkan dana, akan menempatkan dananya, ya itu sudah sudah melalui yang namanya analisis yang kompleks, yang rumit, ya, yang tidak akan kita pahami. Nah, karena mereka sudah expert di bidangnya. Jadi sudah mereka lakukan riset berbulan-bulan, itu tidak dalam jangka waktu tempo yang singkat ya. Jadi analisanya sudah berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Terus dia mati, ya, mereka cek cash flow-nya apakah terus berkembang atau tidak. Nah, jadi sebelum mereka memutuskan, mereka sudah analisa secara luar biasa kompleksnya, luar biasa sulitnya, sehingga mereka memutuskan untuk berinvestasi di sana. Meskipun ya seperti kejadian yang sekarang ini banyak sekali yang namanya startup yang akhirnya bangkrut, ya, yang akhirnya melakukan PHK besar-besaran karena tidak bisa bersaing, kemudian juga operasional macet dan lain sebagainya. Nah, tapi itu yang namanya investasi ya. Sekali lagi saya jelaskan, ada unsur ketidakpastian. Tapi di balik ketidakpastian itu ya, analisanya yang membuat kita yakin akan dana yang sudah kita tempatkan. Nah, jadi teman-teman harus pahami ya, bahwa perusahaan venture capital yang sebegitu besarnya aja melakukan investasi, perusahaan besar pun melakukan investasi, melakukan penempatan dana. Masa kita kemudian bilang saham itu adalah judi? Kan lucu ya. Nah, ya, jadi dengan video ini, ya teman-teman, saya sudah pastikan, saya sudah anggap teman-teman mengerti setidaknya konsep awal bagaimana kita bisa membedakan yang namanya spekulasi dengan judi. Jangan sampai teman-teman sudah nonton video ini, tapi masih menganggap investasi itu atau saham itu merupakan judi. Jadi, ayo kita mulai mengenal saham dari video ini. Ya, saya tidak menjual apapun, saya tidak menjual seminar, saya tidak menjual e-book dan lain sebagainya, tapi saya mengajak teman-teman untuk investasi di saham. Ayo kita mengenal saham. Jangan lagi ada yang beranggapan bahwa saham itu merupakan judi. Nah, ya, jadi setelah nonton video ini, sepertinya kita sudah terbuka ya wawasan kita, kemudian apa yang harus kita lakukan ya agar kita yang namanya berhasil dalam investasi. Nah, setelahnya kemudian akan saya banyak bahas dalam video-video selanjutnya. Jadi stay tune terus, nyalakan lonceng dan belnya ya agar kalian menjadi yang pertama dalam mendapatkan info-info dan update-update terbaru dari video-video edukasi tentang saham. Ya, saya Imadi Lutfi Andika, SSC Magister Manajemen. Mohon undur diri. See you in the next video. Bye-bye.